Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, seperti biasa, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Sorry ya, baru bisa upload karena baru selesai ngedit. Oke, mari kita lihat kelanjutan kisah dari drama Big Mouth episode 3 yang semakin seru tentunya. Ini dia, Bye Mimin. Nah, karena pesan dari si Gong Ji-hoon kepada si Pak Kepala Sipir bahwa keselamatan si Park Chang-ho adalah yang utama sehingga mereka tidak jadi menembak Park Chang-ho. Lalu mereka langsung membawa Park Chang-ho dari sana dan juga si Park Ji-hoon mengatakan kepada si Pak Kepala Sipir bahwa dia akan menyiapkan hadiah besar jika dia tetap membiarkan Park Chang-ho hidup. Sementara itu, Go Mi-ho akhirnya memulai pekerjaannya di rumah sakit yang baru. Namun di hari pertama dia bekerja, dia sudah mendapatkan kayak diskriminasi gitu teman-teman. Dimana semua orang-orang di sana malah pergi makan dong tanpa mengajak si Go Mi-ho dan menyuruh dia bekerja sendirian. Tapi karena hari ini adalah hari pertama dia bekerja, dia masih sabar dan mengatakan bahwa dia akan membuktikan dan juga menunjukkan kemampuannya. Kemudian ternyata ketika dia lagi memberikan obat-obat kepada para pasien, tiba-tiba aja ada satu pasien yang mengalami keadaan darurat gitu. Dan ketika dia meminta dan juga mencet tombol tanda darurat, tidak ada satupun orang yang peduli. Kok bisa ya? Lalu Go Mi-ho sekuat tenaga untuk menyelamatkan pasien tersebut dan untung aja dia berhasil menyelamatkannya. Tapi setelah itu si ibu direktur datang ke sana dan kayaknya marah kepada Go Mi-ho. Dia juga tidak menyetujui tindakan yang diambil oleh Go Mi-ho tanpa persetujuan dari dokter. Tapi untung aja Go Mi-ho memiliki sertifikat bahwa dirinya bisa melakukan pertolongan pertama jika pasien dalam keadaan darurat. Tapi si ibu direktur tetap aja nggak terima dengan perbuatan Go Mi-ho. Lalu dia dimarahin sama si ibu kepala ini. Padahal mereka aja yang kagak mau datang. Padahal Mi-ho kan udah mencet tombol darurat gitu. Kemudian Mi-ho mulai mencari informasi-informasi terkait tentang kematiannya si Pak Dr. Seo, dimana kemungkinan besar itu berhubungan dengan suaminya dia, si Park Chang-ho. Kemudian Go Mi-ho menceritakan semuanya kepada Sun Tae dan juga ayahnya, di mana dia bakal mencari tesis yang ditulis oleh Profesor Seo yang mungkin berhubungan dengan suaminya si Park Chang-ho. Namun di sela-sela itu Sun Tae malah memberikan surat perceraian dari si Chang-ho yang ditujukan kepada Mi-ho, karena memang dia udah berjanji kan kepada Chang-ho, tapi Mi-ho mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mau menyetujui hal tersebut dan dia akan berjanji akan terus mempertahankan pernikahannya dia dengan Park Chang-ho apapun yang terjadi. Intinya di sini Mi-ho itu enggak mau sama sekali menceraikan si Park Chang-ho. Di sisi lain, wow, si Pak Kepala Sipir banyak duit nih kayaknya. Kira-kira itu dari mana ya? Kok bisa punya duit sebanyak itu dia? Nah, ternyata duit-duit itu dia dapatkan dari orang-orang yang ada di penjara. Di mana mereka itu melakukan pembayaran ataupun kayak iuran gitu yang dikutip sama si Pak Kepala Sipir setiap bulannya, di mana nantinya orang yang ngebayar ke dia itu bakal dikelompokkan menjadi kelas A gitu, atau sejenis VIP gitulah teman-teman. Dan mereka yang tidak membayar itu harus melakukan pekerjaan berat, sehingga hal itu membuat si Park Chang-ho nggak terima dong dengan kebijakan tersebut, karena yang nggak adil banget, apalagi itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun si Pak Kepala Sipir enggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh si Park Chang-ho dan dia mengatakan bahwa ya terserah kamu mau ngomong apa, itu sudah peraturan yang dia buat. Oleh karena itu Park Chang-ho dan juga yang lainnya yang tidak membayar iuran tiap bulannya, mereka harus melakukan pekerjaan berat gitu, dimana mereka harus ngebersihkan selokan yang ya you know lah teman-teman, itu agak bau banget gitu loh. Sedangkan mereka yang berada di kelas A itu ternyata ya bersenang-senang dong, dan si Pak Botak ternyata dia berada di kelas A dong. Wow, banyak duit berarti dia ya. Sementara itu Park Chang-ho dan juga teman-temannya yang lainnya ya harus melakukan pekerjaan tersebut nih teman-teman. Kemudian ternyata si Pak Botak ini enggak kapok-kapok dong, dia malah menyewa orang yang lagi kebelet nih si bapak ini untuk menyerang si Park Chang-ho. Nah, sesuai dengan perintahnya si Pak Botak, nah orang tersebut langsung melakukan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyuruh dia, yaitu dia langsung nyerang si Park Chang-ho, dan disinilah mereka terlibat perkelahian. Dan untung aja si Park Chang-ho berhasil membela dirinya nih teman-teman, walaupun hampir aja si Park Chang-ho itu hampir ketusuk sama si bapak yang satu ini.
Namun sesuai dengan pesannya si Gong Ji-hoon bahwa keselamatan dan juga kehidupan dari si Park Chang-ho ini adalah yang utama. Sehingga Pak Pol yang di sana pun ngebantu si Park Chang-ho sehingga si bapak yang tadi itu pingsan. Nah setelah itu Park Chang-ho mulai curiga nih sebenarnya apa yang terjadi, dan seakan-akan dirinya itu dipaksa untuk menjadi Big Mouse. Setelah itu si Pak Kepala Sipir mengatakan nih kepada si Park Chang-ho kalau mau aman ya udah bagi dong uang-uang yang udah kamu curi kemarin kepada dirinya sekitar ya berapa persen gitu. Lalu dia juga menyinggung tentang keluarganya Park Chang-ho termasuk ayah mertuanya dan juga istrinya Go Mi-ho. Nah hal itu membuat Park Chang-ho langsung marah banget dong dan mengatakan kepada si Pak Kepala Sipir jangan sekali-kali menyentuh istrinya. Jika si Pak Kepala Sipir melakukan itu maka Park Chang-ho tidak akan pernah tinggal diam. Dan disinilah Park Chang-ho langsung mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Big Mouse yang asli. Kita tidak tahu apakah memang dia Big Mouse yang asli atau memang hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Sementara itu Go Mi-ho dipanggil untuk dilakukan interogasi mengenai suaminya Park Chang-ho, di mana di sini Mi-ho langsung ditanya-tanyain sama si Pak Jaksa dong, tapi si Mi-ho pun mengatakan kepada si Pak Jaksa bahwa dia tahu betul tentang suaminya Park Chang-ho dan tuduhan-tuduhan yang dilakukan kepada suami itu sama sekali tidak benar. Dan di sini juga Mi-ho langsung menegaskan kepada si Pak Jaksa bahwa suaminya itu bukanlah seperti yang orang-orang katakan, suaminya bukan Big Mouse. Dan kata-kata Mi-ho yang membuat Mimin terkesima di sini adalah dia mengatakan kalau dialah orang yang paling tahu dengan suaminya si Park Chang-ho karena dialah orang yang paling dekat dan dia juga adalah istri dari Park Chang-ho. Good job Mi-ho. Setelah itulah ada flashback nih, ketika itu si Mi-ho baru putus sama pacarnya. Lalu dia mabuk gitu dan langsung dijemput oleh Park Chang-ho, dan pada saat itu si Park Chang-ho langsung ngajak Mi-ho berpacaran gitu teman-teman, dengan iming-iming bahwa dia berjanji nih kepada Mi-ho tidak akan pernah membuat Mi-ho sedih sama seperti yang dilakukan oleh mantan pacar Mi-ho kepadanya. Dan itu ternyata adalah momen hari pertama mereka berdua berpacaran, walaupun ya romantis dibilang juga kagak ya kan, karena nembaknya di saat-saat yang menurut Mimin kurang tepat gitu. Namun usaha dari Park Chang-ho itu nggak sia-sia, akhirnya Mi-ho menerima cintanya dia dan mereka pun berpelukan. Nah itulah kenangan-kenangan manis yang diingat oleh Go Mi-ho bersama dengan Park Chang-ho. Dan dia pun sedih banget mengingat hal tersebut karena dia udah kangen banget sama suaminya tentunya ya kan teman-teman. Dan ketika Mi-ho lagi nangis tuh di halte, loh kok si Pak Walcott ini ada di sana ya? Kira-kira dia mau ngapain tuh? Kita lihat nanti. Nah sesampai di rumah si Pak Wal itu langsung disambut dong sama istrinya, di mana mereka itu mau merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tapi sepertinya si Pak Wal ini kurang bersemangat gitu sehingga dia nggak mau ahem-ahem sama istrinya. Dia malah ngebahas tentang si Pak Profesor Seo. Lalu istrinya jadi kurang mood gitu dong, dan dia pun mengatakan kepada istrinya bahwa ya dia nggak butuh anak, dia hanya butuh ya istrinya aja gitu loh. Tapi Mimin cukup curiga dengan istrinya, kayaknya dia terlibat juga dengan kematian si Pak Profesor Seo. Kemudian Park Chang-ho mulai mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan perlawanan gitu teman-teman. Dan setelah itu mereka langsung dong melakukan perlawanan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh si Park Chang-ho. Lalu Pak Pol langsung datang ke sana dan menghalangi jalan mereka. Tapi dengan beraninya Park Chang-ho langsung melemparkan air yang berisi kotoran kepada si Pak Pol yang ada di sana. Mereka pun langsung kaget banget dong. Dan setelah itu si Pak Kepala Sipir datang ke sana dan dia pun mengatakan kepada si Park Chang-ho bahwa mereka harus segera menyerah karena mereka tidak akan berhasil. Tapi Park Chang-ho nggak nyerah dong. Dia nggak nyerah begitu saja. Dia langsung pergi menemui si Pak Kepala Sipir ini lebih dekat dan langsung membisikkan ke telinga si bapak ini bahwa dirinya sudah pernah memperingatkan si Pak Kepala Sipir sebelumnya kalau macam-macam. Lihat saja apa yang terjadi. Ups, kayaknya si Pak Kepala Sipir langsung ketar-ketir dong. Ketika si Park Chang-ho meminta makanan, tiba-tiba aja dong dia mengizinkan Park Chang-ho dan juga yang lainnya untuk melewati jalan tersebut, dan membuat orang-orang yang di sekitar si Pak Kepala Sipir ini jadi heran dong. Kenapa?
Dan dia mengelak serta mengatakan bahwa urusan Park Chang-ho itu nggak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Ya elah Pak, bilang aja lo mulai ketar-ketir ya kan? Kemudian Park Chang-ho dan juga teman-temannya akhirnya mendapatkan makanan yang layak nih, dan mereka pun bisa makan dengan sangat-sangat tenang. Nah, setelah itu ternyata Go Mi-ho datang menemui si Park Chang-ho. Nah, di sini Miho itu nggak peduli sama sekali walaupun Park Chang-ho lagi bau-baunya ya kan, karena dia baru membersihkan ya selokan gitu. Miho langsung meluk Chang-ho dan mengatakan bahwa dirinya kangen banget kepada suaminya itu. Lalu Chang-ho menanyakan kepada Miho apakah dia sudah menerima surat yang dia titipkan kepada temannya, itu surat cerai. Tapi di sini Miho mengatakan bahwa dirinya tidak akan mau pernah bercerai dengan suaminya ini. Apapun yang terjadi, Miho akan tetap berjuang. Lalu Miho membalikan kata-katanya ini kepada Park Chang-ho. Seandainya dirinya yang ada di posisi itu, apakah Park Chang-ho juga mau menceraikan Miho? Otomatis dia nggak mau dong, iya kan? Nah, disinilah Park Chang-ho mulai mendapatkan semangat hidup lagi untuk tetap melindungi istrinya apapun yang terjadi. By the way, walaupun ini bukan adegan romance-romance gitu, cuma ini cukup menyentuh banget teman-teman, dan Mimin pun ikut terhanyut dalam adegan ini. Semoga mereka bisa bersatu ya kan teman-teman. Nah, setelah itulah si Park Chang-ho seperti yang Mimin bilang tadi, dia mendapatkan semangat hidup lagi dan dia pun ya sudah berjanji tidak akan mau untuk bundir lagi. Terus Mimin agak curiga sih dengan salah satu Pak Pol ini, karena dia selalu banyak di zoom gitu. Sepertinya dia nantinya bakal menjadi karakter yang cukup penting di drama ini, tapi kita lihat nanti. Kemudian lagi dan lagi Park Chang-ho mengatakan bahwa sekarang dirinya benar-benar Big Mouse, seakan-akan bahwa dia itu berpura-pura menjadi Big Mouse. Tapi kita lihat nantilah teman-teman ya kan. Dan setelah itu dia juga memiliki rencana nih bahwa dirinya akan mengumpulkan dan juga berusaha mengabulkan permintaan-permintaan serta permohonan dari para seluruh tahanan yang ada di sana. Entah apa tujuan dari Park Chang-ho, dan informasi itu pun langsung menyebar ke seluruh tahanan-tahanan yang ada di sana. Kemudian mereka satu persatu datang menemui Park Chang-ho dan juga ya mengatakan apa yang mereka inginkan dan juga apa permohonan mereka. Termasuk ternyata si Pak Ketua geng yang ternyata dia itu masuk penjara karena dia ingin mencari tahu di mana keberadaan anaknya hingga sekarang yang belum tahu di mana. Lalu dia meminta tolong kepada Park Chang-ho untuk menemukan di mana keberadaan putrinya. Termasuk juga si Pak Psikopet, dia juga datang menemui Park Chang-ho di mana dia mengatakan bahwa ya dia kan mau dihukum mati gitu, sedangkan dia memiliki ibu yang lagi sakit, dan Park Chang-ho pun meminta tuh sama si Pak Psikopet di mana ibunya dirawat. Mungkin dia bakal meminta bantuan Miho kali ya untuk mengabulkan permintaan dari Pak Psikopet ini. Mungkin tujuan dari Park Chang-ho melakukan ini adalah agar dia bisa mengumpulkan kekuatan agar lebih banyak yang ngebela dia di sana. Bisa jadi. Di sisi lain ternyata Go Mi-ho mulai bergerak juga nih. Dia mulai mencari-cari tahu informasi tentang ya makalah yang ditulis oleh si Pak Dokter Profesor Seo. Di sela-sela itu ada seorang ibu-ibu yang memperhatikan Miho dari kejauhan. Nah, sepertinya si ibu ini tahu sesuatu tentang rumah sakit itu. Nah, Miho pun dipanggil nih sama si ibu direktur. Karena dia adalah istri dari si Park Chang-ho, kayaknya si ibu direktur ini menyuruh Miho untuk segera mengundurkan diri dari sana. Tapi Miho mengatakan bahwa dia nggak ada melakukan kesalahan dan dia pun tidak mau mengundurkan diri. Lalu Miho langsung ngebahas tentang makalah yang ditulis oleh si Pak Profesor Seo. Tapi di sini emang mencurigakan banget nih, si ibu direktur ini kayak mengelak akan hal tersebut. Jadi apakah dia yang menghilangkan ataupun mengaburkan bukti-bukti tentang si Pak Profesor Seo, atau bahkan dialah orang yang menyuruh 3 orang yang dipenjara itu untuk melakukan pembunuhan kepada si Pak Profesor Seo? Bisa jadi kan? Kemudian ibu-ibu yang memperhatikan Miho dari kejauhan tadi langsung pergi menemuinya dan meminta tolong nih kepada Miho. Tapi tiba-tiba aja si ibu kepala perawat langsung menemui Miho dan mengatakan bahwa untuk menghindari si ibu-ibu yang tadi. Wah, mencurigakan. Kayaknya ada sesuatu nih. Kita lihat nanti ya teman-teman. Sementara itu tiba-tiba aja dong 2 orang ini datang berpindah
ke tempat selnya si Park Chang-ho dan juga teman-temannya. Dan di sini sih katanya mereka meminta maaf gitu karena sudah melakukan kesalahan kepada si Park Chang-ho. Cuma Mimin nggak yakin kalau dia itu minta maafnya tulus, karena memang benar sesuai tebakan malam harinya si bapak itu berusaha nih mau ngebunuh si Park Chang-ho. Tapi untung aja pada waktu itu Park Chang-ho tersadar dong, dan si bapak itu pun kayaknya masih mulai mengurungkan niatnya nih untuk melakukan hal itu kepada si Park Chang-ho. Mungkin dia nunggu waktu yang tepat nih. Nah, hingga keesokan harinya si bapak itu terus-terusan nih kayak minta maaf kepada si Park Chang-ho dan mengatakan bahwa dirinya akan melindungi Park Chang-ho yang sekarang jadi bos barunya dia. Walah, mungkin dia pikir Park Chang-ho nggak tahu kali ya apa yang dia rencanakan gitu loh. Terus entah kenapa nih si Pak Kepala Sipir memperbolehkan nih untuk menyerang Park Chang-ho hanya satu serangan saja. Wah. Dan langsung aja dong si bapak yang tadi itu berusaha nyerang si Park Chang-ho. Dan terjadilah pertengkaran di antara kubu Park Chang-ho dan juga kubu lawan mereka. Dan yang paling membagongkan dan juga cukup mengejutkan di sini adalah si Pak Psikopat juga ternyata mau berkhianat nih kepada si Park Chang-ho, dan dia pun berusaha untuk membunuh si Park Chang-ho. Tapi untung aja nih ketika si Bapak Psikopat ini menuju ke arah si Park Chang-ho, dia ternyata dilindungin sama si Pak Ketua Geng dong, sehingga si Pak Ketua Geng lah yang tertusuk sama si Pak Psikopat. Kira-kira apakah yang terjadi kepada si Pak Ketua Geng? Semoga dia baik-baik aja teman-teman. Dan apakah langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Park Chang-ho? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 4 besok teman-teman. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.